Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembelajaran mikrotik MTCNA, yaitu kita akan membahas mengenai bab yang baru, yaitu mengenai materi basic configuration. Nah, jadi di basic configuration ini itu kita akan mempelajari yang pertama yaitu konfigurasi hostname, lalu yang kedua yaitu konfigurasi IP address, lalu yang ketiga yaitu track about CLI, lalu yang keempat IP service, dan yang kelima router OS login management user. Lalu yang keenam itu groups. Nah, kita langsung saja ke yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, jadi di sini kita bisa melihat IP-nya dengan perintah IP address print. Kalau enter. Nah, di sini itu adalah IP dinamik ya. Lalu kita ke Winbox. Nah, di sini kita tuliskan tadi IP-nya yaitu 192.1.13. Lalu di sini kita bisa connect. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ya. Nah, jadi untuk konfigurasi hostname itu kita bisa menggunakan CLI dan GUI. Untuk menggunakan yang GUI itu kita bisa ke sistem, lalu kita bisa cari identity. Nah, di sini itu kita misal akan menggantinya itu menjadi RP Laura. Lalu di sini kita itu bisa apply, lalu OK. Nah, jadi di sini hostname-nya itu sudah berubah ya menjadi apa yang tadi kita ganti yaitu RB Laura. Nah, lalu untuk dengan cara CLI itu kita bisa ke terminal yang ada di Winbox-nya. Ya, ini new terminal, kita bisa ini. Lalu untuk mengganti dengan cara CLI itu kita bisa ketekan perintah sistem. Lalu di sini bisa enter. Lalu kita kasih perintah identity. Lalu bisa enter. Lalu kita bisa kasih perintah lagi yaitu set num. Lalu sama dengan nama yang akan kalian ganti. Nah, di sini itu saya akan ganti menjadi RB Laura, saya tambahkan angka 16. Lalu kita bisa enter. Nah, jadi di sini untuk hostname-nya itu sudah ganti ya menjadi RB Laura 16. Lalu di sini juga kita bisa melihatnya dengan perintah print. Nah, ini untuk hostname-nya itu sudah ganti menjadi RB Laura saja menjadi RB Laura 16. Lalu kita ke materi yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Nah, jadi konfigurasi IP address itu juga sama, bisa menggunakan CLI dan GUI. Lalu untuk GUI itu kita bisa ke IP, lalu kita pilih addresses. Nah, di sini terdapat IP ya. Lalu cara untuk menambahkan IP-nya itu misalnya di sini kita dengan cara ini ketikkan tanda plus atau tambah ini. Lalu di sini untuk addressnya itu misalnya 192.168.29.1. Nah, lalu untuk interface-nya itu kita bisa ke printnya. Di sini kita bisa kasih perintah interface print. Lalu enter. Nah, di sini untuk Ethernet-nya itu bisa menggunakan Ethernet 1 sampai 4 ya. Nah, lalu kita bisa ke Winbox-nya. Nah, di sini untuk Ethernet-nya itu saya akan menggunakan Ethernet 2. Lalu kita bisa apply, lalu OK. Nah, di sini sudah ada ya IP-nya yang tadi
yang tadi saya baru buat. Lalu kita akan membuat konfigurasi IP dengan cara CLI. Sini kita bisa slash untuk kembali ke awal. Dan lalu kita bisa ketikkan perintah IP address print. Nah, di sini ada ya IP yang tadi kita baru buat menggunakan GUI. Lalu di sini kita juga akan melihat Ethernetnya dengan menggunakan perintah interface. Print. Nah, di sini juga sama ya. Ethernetnya itu 1 sampai 4. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu kita bisa ketikkan perintah IP address. Lalu enter. Lalu kita bisa kasih perintah add. Lalu address. Lalu sama dengan. Nah, lalu tambahkan IP-nya. Itu 192.168.29.12. Lalu jangan lupa dengan slash-nya, yaitu 24. Lalu di sini kita bisa tuliskan interface. Lalu sama dengan misalnya di sini saya akan menggunakan Ether 3. Lalu di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa cek dengan print. Nah, di sini sudah ada ya IP yang tadi kita baru buat juga menggunakan CLI. Jika itu kalian ingin menghapus IP-nya, itu bagaimana sih? Nah, di sini untuk cara menghapus IP-nya itu kita bisa menggunakan perintah. Kita bisa menggunakan perintah remove number sama dengan, nah, number ini itu number yang ini. Di sini kan ada 0, 1, 2. Nah, di sini untuk numbernya itu kita isikan yang ini. Misalnya di sini kita akan menghapus yang ini, yang 2 ini, yang IP 192.168.29.2. Di sini kita bisa tuliskan 2, lalu enter. Lalu di sini kita bisa cek dengan print. Nah, di sini IP yang tadi itu sudah tidak ada ya. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mendisablekan IP? Itu caranya kalian bisa ke IP, lalu ke address. Nah, misalnya di sini kita akan mendisablekan IP yang ini. Nah, itu bisa dengan klik ini yang tanda silang atau X ini untuk mendisablekan IP-nya. Lalu kalau untuk menggunakan CLI itu kita bisa menggunakan perintah disable number sama dengan, nah, untuk numbernya itu seperti yang tadi, bisa ini kita kan mengaktifkan atau mendisablekan yang IP ini. Nah, ini itu numbernya 1, jadi kita klik 1, lalu ini bisa enter. Lalu kita bisa lihat dengan print. Nah, di sini itu untuk IP-nya itu kan X ya, itu menandakan sudah didisablekan. Lalu cara untuk mengenablekan atau mengaktifkan lagi itu kita bisa ketikkan perintah enable lalu number sama dengan yang nomor tadi, yaitu 1, lalu enter. Lalu kita bisa cek lagi. Nah, di sini untuk tanda silang atau S-nya itu sudah hilang, jadi ini sudah diaktifkan lagi. Nah,
Misalnya IP yang kita sudah buat itu ternyata salah, lalu kita itu ingin menggantinya, itu kita bisa menggunakan perintah, kita dengan perintah set, lalu number IP yang ingin kita edit yaitu 1, misalnya. Untuk yang ini itu nomornya itu tidak usah ditulis number, jadi langsung saja. Lalu bisa lalu address sama dengan, lalu kita ketikkan IP-nya itu 192.168 titik, misalnya kita ingin menggantinya menjadi 30.1, lalu kita kasih slashnya yaitu 4. Lalu ini kita bisa enter. Lalu kita bisa lihat lagi dengan print. Nah, di sini untuk IP-nya sudah terganti ya. Lalu kita ke materi yang ketiga yaitu trick about CLI. Nah, jadi kalau di Pinet itu kan terdapat direktori ya. Kalau di Windows itu menyebutnya dengan menu. Misalnya di sini itu saya mau ke sistem. Ini kita bisa enter, lalu kita itu mau ke identity, lalu ini bisa enter. Nah, untuk ini itu untuk CLI, lalu untuk Win-nya itu kita bisa langsung saja klik sistem lalu ke identity. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kalian itu bisa menggunakan bantuan tab, yaitu di keyboard kalian. Nah, misalnya di sini kita akan menuliskan int, lalu kita bisa tab. Nah, itu bisa langsung menjadi yang kalian ingin cari. Nah, lalu kita itu bisa menggunakan tanda tanya. Nah, misalnya di sini kita ke sistem. Lalu ini kita bisa menggunakan tanda tanya yang ada di keyboard kalian. Nah, nanti itu akan muncul ya seperti ini. Ini itu seperti bantuan-bantuan. Lalu kita akan langsung ke IP service yang keempat yaitu lalu kita lanjut ke yang keempat yaitu IP service. Nah, jadi IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dan dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service. Nah, kita akan langsung saja ke prakteknya. Nah, kita bisa ke IP, lalu kita pilih service. Nah, di sini terdapat menu yaitu ada SSH, ada Telnet, ada Winbox, dan lain sebagainya. Nah, jadi di router IP service ini tuh kita akan mendisablekan semua service kecuali SSH dan Winbox. Lalu kita akan merubah portnya SSH itu menjadi 9023 dan Winbox itu menjadi 4000. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan default portnya itu, nanti kita cek bisa atau tidak. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Nah, di sini kita langsung saja untuk mendisablekan semua servicenya kecuali SSH dan Winbox. Nah, di sini saya sudah mendisablekan semua servicenya kecuali SSH dan Winbox. Di sini untuk SSH itu kita ganti menjadi 9023. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Lalu untuk Windows kita juga ganti portnya itu menjadi 4000. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan mencoba SSH menggunakan putih. Kita bisa ke putihnya. Di sini nah, di sini kita bisa tuliskan IP-nya yaitu 192.168.1.13. Lalu untuk portnya itu ganti yang tadi kita sudah ganti 9023. Kita bisa open.
Nah, di sini sudah bisa ya. Lalu di sini kita bisa accept. Lalu kita bisa login. Nah, di sini untuk SSL ini. Nah, di sini untuk SSL-nya sudah bisa ya. Nah, di sini kita bisa untuk ke Winbox-nya. Nah, ini tuh kita bisa close terlebih dahulu. Nah, di sini belakang IP-nya itu kita bisa kasih titik 2, lalu masukkan port yang tadi kita buat untuk Winbox yaitu 4000. Lalu kita bisa connect. Nah, jadi ini untuk Winbox-nya itu juga sudah bisa ya. Nah, lalu ini kita bisa ke service lagi ya. Lalu untuk portnya kita ubah saja menjadi ke default awal. Untuk SSD default tadi IP awalnya itu adalah 22. Kita bisa apply lalu OK. Dan untuk Windows-nya kita ubah juga. Nah, untuk Windows tadi itu 8291. Kita bisa apply lalu OK. Lalu kita ke materi router OS, login, manajemen user. Nah, jadi user apa saja sih yang bisa mengakses mikrotik kita? Untuk saat ini kita loginnya itu kan menggunakan user admin ya. Nah, ini itu tidak aman. Jadi untuk mengatasi ini itu kita bisa membuat user baru. Nah, di sini kita bisa ke sistem, lalu kita ke user. Nah, di sini terdapat user admin ya. Lalu kita juga ada groups. Jadi grup ini itu digunakan untuk memberikan hak akses kepada user kita. Lalu di grup ini itu ada hak akses full, read, dan write. Lalu di user ini itu kita akan membuat user dengan mengklik tanda plus atau tambah ini. Di sini untuk usernya itu saya kasih nama Laura. Lalu untuk grupnya itu kita kasih yang full. Nah, lalu untuk allow address ini itu kita bisa isi dengan IP mana saja atau apa saja sih yang bisa masuk atau mengakses user yang Laura ini. Lalu di sini untuk passwordnya saya kasih password 160208. Lalu kita bisa apply, lalu OK. Nah, di sini sudah terbuat ya user yang tadi itu kita buat. Nah, lalu kita akan login kembali. Tapi sebelumnya itu untuk user adminnya ini itu kita nonaktifkan terlebih dahulu dengan menekan ini silang atau X ini. Nah, di sini untuk user adminnya itu sudah dinonaktifkan. Lalu kita bisa ke new Winbox. Di sini untuk loginnya itu kan tadi Laura ya. Lalu untuk passwordnya itu tadi 160208. Lalu kita bisa connect. Nah, jadi ini sudah bisa ya. Nah, jadi ini sudah bisa. Ini kita bisa close saja. Nah, lalu kita hidupkan lagi user adminnya. Nah, lalu kita akan bahas mengenai grup ini. Jadi grup ini itu seperti yang tadi digunakan untuk memberikan akses kepada user kita. Di grup ini itu defaultnya ada 3, ada full, read, dan write. Jadi untuk full itu bisa read dan write atau bisa membaca dan mengeditnya. Nah, lalu kita akan coba untuk praktekkan. Di sini kita akan membuat user baru lagi. Di sini kita kasih nama user saja. Lalu untuk grupnya itu kita pilih yang read atau membaca saja.
Lalu untuk passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita bisa ke new box-nya. Di sini untuk loginnya itu tadi itu user 1. Lalu untuk passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu enter. Nah, di sini sudah bisa ya. Lalu di sini kita bisa ke IP, lalu kita bisa ke address. Nah, di sini di IP-nya itu kita tidak bisa untuk mengeditnya ya, karena tadi itu kita sudah memilih hak akses yang read, hanya bisa membacanya saja, tidak bisa mengeditnya. Nah, jadi begitu juga dengan kita menggunakan akses read saja. Jadi, read itu kan digunakan untuk mengeditnya saja ya. Jadi, ketika kalian ingin membuat user lagi itu tidak bisa. Karena tidak menggunakan hak akses yang full. Nah, jadi itu saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya itu kurang jelas. Sekian.